me like, can you love me like, can you love me like that? Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Can you love me like? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena nikmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian bulanan SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan saya, Bunda Kasara, yang akan bertugas menjadi MC dalam kajian hari ini. Tak lupa pula kami, selaku panitia dari kelas 2C, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran hadirat dan hadirat semua dalam acara kita kali ini, yaitu kajian bulan Oktober 2021. Kajian bulan ini akan diisi oleh Ummu Sajjad. Kajian hari ini juga semoga akan memberikan kita ilmu, pahala, serta berkah dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ibu guru kita, yaitu Ibu Ira dan Bunda Bibren dari kelas 2C. Kemudian acara kedua yaitu acara inti kita, yaitu acara kajian dengan tajuk Waspada Pornografi Mengintai Anak yang akan dibawakan oleh Ummu Sajjad. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu acara tanya jawab. Kemudian acara keempat pembagian hadiah dan penutup. Baiklah, tanpa perpanjang atau berpanjang kalam lagi, kita akan langsung saja ya memulai acara pertama, yaitu pembukaan acara. Para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membuka acara kajian online ini dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ibu guru kita, Ibu Ira, dengan sari tilawah oleh Bunda Bibren. Dan untuk jamaah sekalian, bisa juga dibuka Al-Qurannya, karena pada kesempatan kali ini kita akan dibacakan surat An-Nur ayat 30-31. Selanjutnya kepada Ibu Ira dan Bunda Bibren dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Inna Allaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير Ril, أولي الإربة من Ril, ini الرجال أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki,
atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga yang membaca dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk para peserta yang sudah hadir, jangan lupa untuk isi absensi. Nah, untuk link absensinya sudah ada di chat box di Zoom ini. Jadi langsung klik saja, kemudian diisi dan disubmit. Baik. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjut kepada acara inti kita, acara yang kita tunggu-tunggu, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari pembicara kita hari ini, yaitu Ummu Sajjad. Berikut adalah profil singkat dari Ummu Sajjad. Beliau memiliki nama asli, maaf Bun, bisa dibesarin sedikit, kecil sekali. Terlihat namun tidak terbaca, Bun. Ya, ke atas. Ya, baik. Ummu Sajjad memiliki nama asli yaitu Ustazah Ayu Lestari atau dikenal dengan nama Ummu Sajjad. Beliau melahir di Tebing Tinggi Maret 81. Beliau merupakan istri dari Ustadz Fatih Karim dan beliau merupakan ibu dari 2 orang anak. Kemudian pendidikan S1 di IPB dan aktivitas saat ini ya otomatis best friend-nya suami ya. Kemudian ibu dan best friend-nya anak-anak. Lalu aktivitas selain itu aktualisasi diri dari Ummu Azad, ada co-founder Cinta Al-Quran Foundation, co-founder Cinta Al-Quran Learning, ketua umum komunitas kawan sejalan, kemudian owner dari berikut T-shirt bertema sejarah, toko buku online, dan selain itu juga beliau aktif untuk sharing di berbagai majelis taklim dan perkantoran. Berikut Instagram dari Ummu Sajjad, silakan di-follow. Oke, selanjutnya benar-benar luar biasa ya para peserta, Masya Allah sekali profil dari pembicara kita hari ini. Semoga kajian kita hari ini semua mendapatkan berkah ilmu dan rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu apakah Ummu Sajjad telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ummu sudah hadir. Selamat datang Ummu di kajian Sekolah SDIA 61 Al-Azhar Sumarekon. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya Ummu? Alhamdulillah khair dan bahagia. Saya doakan ibu-ibu semua di SDIA 16 Al-Azhar Sumarekon semuanya juga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ummu telah bersedia menerima undangan kami, kemudian sudah bersedia pula mengisi kajian hari ini. Baik, bagaimana Ummu, sudah siap? Atau Bismillah. Oke, siap, mantap. Baik, kalau gitu kita langsung saja memulai kajian yang sangat kita tunggu-tunggu hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya menginformasikan kepada para jamaah nanti, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung berinteraksi, tektokan gitu ya dengan Ummu Sajjad, atau
Bisa juga pertanyaannya dipersiapkan dan ditulis di kolom chat ya, di di Zoom, di chat box di Zoom. Silakan ditulis di situ. Nanti kami akan bantu untuk membacakan. Baiklah, kepada Ummu Sajat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di dalam majelis ilmu ini bersama dengan bunda-bunda solihah yang lainnya, dan masih Allah lembutkan hati kita untuk mau berkumpul di dalam lingkaran-lingkaran majelis ilmu yang diibaratkan seperti taman-taman surganya Allah yang dipercepat datangnya di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kehadirat baginda kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, para ummahatul mukminin, para anak-anak dan keturunan beliau, para sahabat dan sahabiah yang sudah terbukti dan teruji setia dalam perjuangan dakwah beliau sampai malaikat maut datang menjemput. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini menjadi umat Rasulullah SAW yang juga kelak akan diakui oleh Rasul sebagai bagian dari umatnya. Di hari di mana tidak akan ada Nabi dan Rasul yang lain akan memberikan syafaat kecuali hanya baginda kita yang tercinta saja, Rasulullah SAW. Bunda-bunda solihah yang ada di SDIA 16 Al-Azhar, Masya Allah, bahagia sekali saya Ummu Sajat siang hari ini bisa mampir ke SDIA 16 dan menjumpai bunda-bunda solihah semuanya. Sebelum kita mulai kajian, saya mau cek dulu ya, apakah ada di antara bunda-bunda yang saat ini sudah memiliki anak ABG di atas 10 tahun ke atas? Boleh tulis 10 tahun ke atas? Boleh tulis di kolom komen. Yang sudah punya anak ABG. ABG itu 10 tahun ke atas tuh sekarang sudah dibilang ABG. Karena anak-anak kita tuh dewasa tuh terlalu cepat ya sekarang ya. Oh ada Mbak Yani. Assalamualaikum Mbak Yani. Oh Mbak Yani marganya Harahap. Sama-sama dari Medan kayak saya. Ada umur 13, ada Muda Kinan, oke. Ada Bunda Auriga, ada Mbak Indri, ada Mbak Linda, ada Umur Radit, ada Mama Aira. Oh ya. Oke, rata-rata berarti ada beberapa ya. Oh, ada yang rata-rata anaknya sebaya juga sama anak saya umur 15-an. Malah ada yang 24. Ada Bunda Marsini di sini, Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah sudah ada di antara kita yang punya anak ABG. Bunda, punya anak ABG gimana sih rasanya? Wow, ya boleh ditulis gimana rasanya menghadapi anak-anak yang ABG. Gejolak kaula mudanya lagi tinggi-tingginya, I know-nya juga lagi tinggi banget ya. Kemudian ngerasa udah tahu apa yang paling baik buat dia, terus lebih sulit untuk susah-susah gampang ya, bukan susah-susah ya, insya Allah enggak ya, insya Allah malah jadi nanti mudah-mudahan nantinya jadi gampang ya. Ada yang bilang luar biasa suka berantem ya. Ya betul banget. Memang anak-anak usia ABG butuh perhatian lebih, bener banget Bunda Auriga, cemas betul banget, itu juga yang saya rasain. Alhamdulillah bisa saling sharing dengan anak ABG, Masya Allah Bunda Yani. Ya bener banget loh teman-teman. Karena punya anak ABG itu luar biasa memang tantangannya. Apalagi di zaman sekarang dengan kondisi kita memang tidak hanya kita nih sebagai orang tua yang memberikan asupan informasi buat mereka, tetapi dunia luar pun memberikan asupan informasi buat mereka.
Beda ya zaman kita dulu waktu ABG dengan zaman sekarang ABG. Zaman dulu kita ABG, siapa sih yang jadi teman kita? Dunia dalam berita, flora dan fauna, ya kan? Si Unyil, ya. Terus paling banter Ria Jenaka, terus Aneka Ria Safari, ya gitu-gitu. Terus Kamera Ria, ya. Pokoknya semua program-program yang ada di TVRI itu jadi temannya kita. Agak gede dikit, mungkin ada kita atau tetangga-tetangga kita yang punya parabola zaman dulu. Terus kita bisa nonton TV3 Malaysia. Wah, itu kayaknya udah keren banget deh kalau ada rumah yang bisa mengakses TV3 Malaysia. Saya dulu itu nggak bisa karena di rumah saya nggak ada parabola. Jadi kalau saya pengen nonton sesuatu yang lagi apa namanya yang berasal dari Malaysia, saya sama teman-teman saya itu pas lagi main gitu ya, siang-siang habis pulang sekolah tuh izin sama ibu, mak mau nonton ya di rumah Uwa Anu gitu. Karena Uwa Anu itu yang di kampung saya orang paling kaya, dia yang punya parabola, jadi kita nonton rame-rame. Jadi nobar TV3 Malaysia di rumahnya. Jadi asupan informasi tidak banyak. Ya. Tetapi sekarang coba lihat anak kita nggak cuma dapat insight dari kita orang tuanya. Malah insight dari luar lebih intens mereka dapatkan dibandingkan kita orang tuanya. YouTube. Apalagi zaman sekarang sekolah online. Hampir di semua rumah sekarang udah pasang wifi. Hampir di setiap rumah sudah pasang wifi. Kalaupun nggak wifi, pasti ada kuota di dalam HP-nya. Yang dengan itu menjadi jalan untuk bisa mengakses informasi lewat YouTube, sosial media. Coba di anak-anak remaja sekarang. Siapa di antara mereka yang nggak punya Facebook? Siapa di antara mereka yang nggak punya Instagram? Terus nama Instagramnya yang Pipi Cubi imut lucu gitu ya, nama Instagramnya kayak gitu ya. Atau nama Instagramnya ada lagi ciwi-ciwi manis gitu-gitu ya, yang susah banget bacanya, ya Allah. Itu membuat mereka bisa punya teman dari Amerika, dari Vietnam, dari Afrika, dari Australia dan lain sebagainya. Jadi itu baru dua loh, baru dua. Belum lagi sekarang itu banyak sekali video-video atau CD-CD yang bisa mereka dapatkan hanya dengan harga Rp10.000 saja. Dulu, zaman dulu kita nggak ada CD, cuma ada video apa Betamax ya, yang masih segede gini loh kaset videonya ya. Itu tuh pun kalau kita mau nonton, nontonnya bareng sama orang tua. Kalau saya dulu nontonnya tuh yang film-film silat tuh, zaman masih Betamax tuh. Karena bapak saya suka ngajak kami untuk nyewa video itu, tapi yang film-film Cina-Cina yang main silat-silatan kayak gitu. Tapi kalau sekarang, ya Allah, ada majalah, ada TV, ada YouTube, ada sosial media. Dan itu intens selalu ada di sekitar anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masih ABG atau yang nggak ABG pun, yang SD, yang masih di bawah umur 10 tahun atau yang sudah di atas umur 20 tahun. Mereka lebih intens berkomunikasi dengan semua media-media itu daripada dengan kita orang tuanya. Nah, hal ini bisa membawa dua konsekuensi, teman-teman. Konsekuensi pertama, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berwawasan luas. Karena dia tahu dunia luar. Bahkan banyak informasi yang kita tidak tahu sebagai orang tuanya. Kita malah dapat ilmu itu dari anak-anak kita. Saya ada banyak informasi yang saya tuh nggak tahu gitu ya, dunia anak muda itu saya malah baru tahu tuh dari anak saya yang gede ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena wawasannya luas ya, anak-anak kita tuh juga jadi tidak seperti katak di dalam tempurung. Mungkin mereka belum pernah pergi ke Amerika, tapi mereka bahkan bisa tahu berapa tinggi patung Liberty, apa isi di dalamnya, karena mungkin mereka ikut virtual tour dan lain sebagainya ya. Atau kalau misalnya kita ikut kajian, kita mungkin belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Tapi sekarang ada banyak kajian-kajian yang menyajikan kajian virtual tournya Masjidil Aqsa.
Jadi kita bisa datang ke sana dan melihat itu. Nah, jadi kita tuh punya banyak informasi ketika kita bisa mengakses si sosial media dan lain sebagainya, begitu ya teman-teman. Lalu kemudian anak-anak kita juga punya kemampuan bahasa yang biasanya lebih baik daripada kita. Anak-anak sekarang nggak cuma belajar bahasa Inggris. Kalau dulu standar kita, udah dia belajarnya bahasa Inggris saja. Sekarang bahasa Korea, kemudian bahasa Turki. Ya, lalu kemudian beberapa di antara kita, anak kita memilih untuk belajar bahasa Perancis dan lain sebagainya. Jadi mereka punya dan bisa menambah wawasan. Dan sisi baiknya, mereka bisa belajar agama, belajar sakofah Islam lebih banyak lewat informasi, lewat si media-media ini tadi. Karena ada banyak kajian-kajian yang dikhususkan bagi para anak-anak remaja. Misalnya, yuk ngaji, atau bisa ikut juga kayak Terang Jakarta, juga itu masih cukup anak muda. Atau misalnya ikut lagi kayak, satu komunitas yang ada di Bintaro namanya Taklim Remaja, ya, itu juga lebih ke anak muda. Atau beberapa kajian, misalnya kajian yang dibuat sama teman-teman YIS, Al-Azhar misalnya, itu dia lebih anak muda. Sisi baiknya itu. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan sisi tajamnya dari si media-media yang ini sangat lekat dengan anak-anak kita saat ini. Apa itu? Adanya media-media ini tadi itu bisa membuat anak kita itu sangat dekat untuk terpapar dengan yang namanya pornografi. Kita nggak bisa nafikan. Sekarang anak-anak kita bisa berjalan ke seluruh penjuru dunia tanpa perlu kaki mereka secara real sampai di sana. Dengan mudahnya mereka bisa mencapai Perancis, Belanda, Thailand, New Zealand gitu ya, tanpa perlu kaki mereka real ada di sana. Mereka bisa punya teman-teman yang berasal dari sana, mereka bisa punya sahabat yang berasal dari sana, mereka bisa punya teman pena yang berasal dari sana. Tetapi bahayanya itu tadi, sangat mudah untuk bisa terpapar pornografi. Hampir semua media tadi tidak bersih dari yang namanya unsur-unsur pornografi. YouTube contohnya. Kita nontonnya nonton yang benar sih, tapi waktu iklannya tiba-tiba maaf ada Blackpink yang lagi joget-joget dengan baju yang sangat minim. Kita tuh nontonnya yang benar sih sebetulnya, tapi ya Allah, tiba-tiba maaf ya ada iklan apa yang pop up gitu, atau gini deh, iklan game dari Jepang, ya iklan game kan itu nggak real ya, tapi astagfirullahaladzim, baju-baju si pemain-pemain gamenya itu loh, aduh maaf ya teman-teman, kayak cuma pakai bikini doang, kayak cuma pakai, astagfirullahaladzim, memang itu game sih, tapi itu yang muncul. Dan itu real seperti manusia, cuma dalam bentuk lagi kartun aja. Yang kayak gitu udah berapa kali kita temukan? Sering. Gini deh, di Instagram. Di Instagram itu kan ada fitur, sayangnya HP saya satu ya, jadi saya nggak bisa ngasih tahu ini ya, teman-teman. Jadi di Instagram itu kan ada fitur pencarian ya. Nah di fitur pencarian itu kan ada banyak sekali Instagram orang lain yang nggak kita follow. Dan mereka memang masuk di situ gitu. Jadi yang paling sering dilihat atau yang menjadi trending topik saat itu atau yang berdasarkan tema. Nah, itu temanya ada macam-macam. Mulai dari tema kajian ada. Mulai dari tema masak-masak ada. Mulai dari tema parenting ada. Maaf ya teman-teman. Sampai tema tentang iklan underwear, gaya hidup selebritis, dan lain sebagainya, termasuk LGBT, homoseksual, transgender, dan lain sebagainya, itu ada di situ. Dan itu dengan mudah juga bisa diakses oleh anak-anak kita. Belum lagi majalah sekarang. Ya memang ini lagi masa pandemi, penjualan majalah secara offline memang tidak bagus, tapi kan online mereka masih bisa berjalan.
Ada masih banyak majalah-majalah dewasa yang dengan gampang bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan ini adalah sesuatu yang perlu banget kita aware di dalamnya. Karena nggak ada di antara kita yang betul-betul bisa bebas 100% dari kemungkinan terpapar si pornografi dalam bentuk berbagai media ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mewaspadai hal ini, dan itulah kenapa judul ini yang saya ambilkan di siang hari ini untuk sama-sama menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena begitu anak kita terpapar pornografi, kerusakan otak yang akan terjadi itu bukan hanya di 1 atau 2 bagian saja, tetapi 5 bagian otaknya akan rusak karena terpapar pornografi. Kerusakan otak karena pornografi itu lebih parah daripada kerusakan otak karena narkoba. Kecanduan seseorang karena pornografi itu lebih sulit untuk disembuhkan ketimbang kecanduan seseorang terhadap narkoba. Efek jangka panjang dari kecanduan pornografi itu lebih parah daripada efek jangka panjang kecanduan narkoba. Dan ini berbahaya. Kenapa kemudian seseorang bisa terpapar pornografi? Ada beberapa faktor di antaranya. Sebentar ya. Ya, maaf ya, ada iklan tadi, ada adik Sajat. Nah, sekarang kita melihat dulu, apa sih yang menyebabkan kenapa seseorang itu bisa terpapar pornografi? Baik dalam bentuk bacaan, atau tontonan, atau yang dia dengar. Nah, ketika kita tahu faktor penyebabnya, insya Allah dengan ini mudah-mudahan si faktor-faktor penyebab ini bisa kita handle karena dia yang menjadi penyebab utama. Yang pertama adalah karena dorongan naluri. Jadi dalam hidup ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu memang sudah dibekali dengan yang namanya ghorizah. Ghorizah itu kalau kita bilang syahwat gitu atau nafsu. Nah, dia ada 3. Ada yang namanya ghorizah bako, ada ghorizah tadayun, yang ketiga ada ghorizah nau. Jadi ghorizah bako, tadayun, dan nau. Ghorizah bako itu kalau bahasa Inggrisnya survival instinct. Jadi naluri untuk mempertahankan diri, keakuan, menunjukkan identitas diri, ingin dianggap ada, nah itu bako. Yang kedua adalah ghorizah tadayun. Ini adalah naluri seorang manusia untuk menyembah sesuatu. Karena manusia itu sebetulnya secara fitrahnya dia tahu bahwa dia itu terbatas dan lemah. Dia akan menyebut atau memerlukan sesuatu yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada dia gitu. Contohnya adalah seateis-ateisnya orang ateis, teman-teman, seateis-ateisnya orang ateis, kalau dia naik pesawat, terus pesawatnya turbulence, pesawatnya ada gini. Sudah gitu ya, pesawatnya ada gini. Kira-kira dia bakal ngomong apa? Oh my God, oh my God, oh my God, please help me, oh my God. Dia masih nyebut Tuhan. Padahal dia ateis. Ya walaupun nanti ketika pesawatnya udah ngelewatin turbulence, turun ke bawah, dia bilang lagi, Tuhan, apa itu ya? Tapi begitu di atas, dia akan bilang kayak gitu. Setidak percayanya seseorang terhadap Tuhan, dia tetap akan menyebut Tuhan di kondisi-kondisi dia yang sangat terdesak antara hidup sama mati. Yang ketiga, nah ini dia. Ini yang terkait dengan pornografi. Apa itu? Ghorizah nau. Apa itu ghorizah nau? Ghorizah nau itu adalah kalau bahasa Inggrisnya sexual instinct, teman-teman. Jadi naluri untuk mencintai, terutama mencintai lawan jenis.
Nah, adanya Ghorizah Now ini yang kemudian membuat orang tuh punya kecenderungan untuk melihat hal-hal seperti itu. Kenapa? Ya karena ada itu tadi gitu. Adanya si Ghorizah Now ini tadi. Ini yang pertama, adanya dorongan secara naluriah. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa penasaran dan ingin tahu. Nah, apalagi buat anak-anak ABG. Anak-anak yang menjelang dewasa, anak-anak yang menjelang balik. I want to know-nya itu tinggi banget. Mereka penasaran melihat itu. Mereka ingin tahu itu apa dan bagaimana. Makanya pertamanya curi-curi atau cuma dengar-dengar. Tapi cuma sekedar dengar aja makin penasaran. Terus apalagi ngintip-ngintip atau cuma sekedar lihat cuplikan atau cuplikan masih penasaran, lanjut lagi. Oh, ada deg-degannya, tapi penasaran, lanjut lagi dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang menyebabkan kenapa seseorang akhirnya terpapar pornografi adalah biar dianggap sudah dewasa. Nah, seringkali kita sebagai orang tua tanpa sadar pun sering ngomong ini kepada anak-anak kita. Ih, kamu tahu apa sih? Masih kecil. Nah, sementara anak-anak kita itu pada saat dia masa sudah peralihan gitu ya, teman-teman, di masa-masa mereka mumayyiz gitu, jadi masa 7 sampai 14 tahun itu adalah kondisi di mana mereka prabalik. Itu tuh paling nggak bisa kalau kita bilang tuh mereka anak kecil. Makin mereka bilang, enggak, siapa bilang aku masih kecil, aku udah gede, aku udah gede, Bun, aku udah besar, Bun, aku udah tahu apa yang aku mau, Bun. Coba deh, anak-anak sekarang, kita bawa ke mall untuk pilih baju. Masih mau nggak dipilihin sama kita bajunya? Sebagian besar udah nggak mau. Kita paksa untuk pakai baju pilihan kita, dia bilang apa? Bunda aja yang pakai, aku nggak suka. Mereka ingin dianggap dewasa. Nah, salah satu yang bikin mereka akhirnya terpapar pornografi adalah karena mereka tidak mendapat pengakuan bahwa mereka sedang berproses untuk menjadi seorang manusia yang dewasa. Akhirnya, beberapa di antara mereka mengakses pornografi agar mereka dianggap dewasa. Tidak hanya oleh orang tuanya, tetapi juga oleh teman-teman yang ada di sekitarnya. Karena anak ABG sekarang, teman-teman, ditanya tuh sama temannya, lo pernah ciuman gak sih sama pacar? Misalnya. Terus dia jawab, belum. Cupu lo, belum pernah ciuman. Nauzubillah min dzalik. Itu tuh malah dijadiin bahan bulian. Maka jangan heran, hampir 100% anak-anak yang berpacaran itu minimal mereka pernah dicium atau mencium pasangannya. Ini pacaran ya, bukan ta'aruf atau khitbah, bukan, tapi pacaran. Terus apalagi? Lebih dari 60% anak SMA yang berpacaran, nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah min dzalik. Mereka sudah berhubungan badan. Kenapa? Karena di antara teman-temannya juga ketika mereka pacaran tetapi mereka belum berhubungan badan, mereka juga dianggap cupu. Belum pernah nonton film porno itu juga dianggap cupu. Pergaulan anak-anak sekarang itu Allahu Akbar. Luar biasa rusaknya, teman-teman. Luar biasa rusaknya. Ini yang ketiga. Kemudian penyebab keempat adalah di sini dikatakan karena senang berfantasi. Nah, kenapa sih ada anak-anak yang senang fantasi? Karena kurang sibuk. Kurang banyak kegiatan. Kurang capek kalau orang bilang. Energinya belum terbuang semua. Anak-anak itu, apalagi di zaman ABG, itu energi mereka tuh lagi tinggi-tingginya. Lagi gede-gedenya. Beda sama kita. Baru nyapu, beresin rumah, nyuci baju, nyetrika, udah sakit pinggang. Lah anak-anak kita naik gunung mereka 10 hari pulang masih bisa senyum-senyum. Capek? Nah enggak, aku senang. Beda energinya sama kita. Nah, kalau energi mereka
mereka tidak disalurkan, maka mereka akhirnya, apalagi di zaman masih online sekarang, alhamdulillah udah mulai ada offline-offline-nya ya Bun, tapi sebagian dari anak-anak kita tuh masih online, energi mereka tuh nggak terbuang, nggak tersalurkan. Akhirnya mereka mendekam di kamar, dan yang mereka lakukan adalah, ya mereka kan fantasi. Fantasinya bisa mulai dari fantasi yang benar, sampai akhirnya jadi fantasi yang salah. Ini yang keempat. Yang kelima, yang menjadi penyebab kenapa seorang anak akhirnya terpapar dengan yang namanya pornografi adalah karena ingin belajar tentang what is sex. Maaf ya, saya bicaranya agak dewasa. Apa sih itu? Ibu, yang namanya sex itu apa sih, Bu? Aku nggak ngerti. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya sex education. Apa sih itu? Aku nggak paham. Kita orang tua terlalu malu untuk bicara hal itu kepada anak kita. Kita sebagai orang tua itu merasa terlalu tabu untuk bicara tentang hal itu kepada anak-anak kita. Akhirnya dia akan mencari ilmu itu di luar. Sementara di luar itu ilmu itu tuh gak ada border, gak ada bentengnya, gak ada filternya. Ya kalau dia dapat ilmunya dari tempat yang benar, kalau enggak, na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, pernah dengar berita ini? Beberapa waktu yang lalu, seorang artis bikin statement. Dia bilang apa? Aku nemenin anak-anak aku nonton film porno. Jadi si artis ini, dia menemani anak-anaknya untuk nonton film porno. Jadi nobar. Ibu sama anak nobar, na'udzubillah min dzalik. Tahu alasannya kenapa? Supaya anak-anak aku belajar tentang sex education dari sumber yang benar. Astagfirullahaladzim. Ini belajar dari sumber yang benar. Daripada dia nanti nanya ke orang lain, mendingan nanya ke aku sambil nonton bareng. Allahu Akbar. Nih. Dan itu terjadi di sini, di negeri kita. Dan si artis ini tuh orang muslim. Seorang muslimah. Itu na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang menyebabkan anak-anak kita terpapar pornografi. Apa yang terakhir? Menghilangkan stres. Duh, gabut. Pesan di rumah. Aduh, dimarahin terus. Aduh, pengen sesuatu yang lain. Aduh, bosan sama rutinitas. Itu jangankan anak-anak. Kita juga kayak gitu sebagai orang tua. Nah, kalau kita, karena kita sudah punya filter, udah ngaji, punya sahabat-sahabat soliha, punya kajian seperti ini di SDIA 16, kita lebih terjaga. Tapi anak-anak kita belum. Banyak di antara anak-anak sekarang, bunda-bunda, yang sudah akil tapi belum balik. Padahal Islam mensyariatkan seharusnya ketika seorang anak itu dia sudah akil, dia sudah balik, maaf ya, pada saat itu juga dia seharusnya sudah akil. Tapi sayangnya sebagian besar dari anak-anak muslim balik dulu, akilnya belakangan. Nah, ini tuh harusnya jadi apa ya? Jadi pengingat buat kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang dia balik duluan, akilnya tuh lama banget. Nyusulnya, aduh. Maka jangan heran kalau melihat anak umur 25 tahun tapi masih di bawah ketek emaknya. Ada anak yang sudah menikah tapi dikit-dikit, Umi, menurut Umi bagaimana? Cuma nentuin warna spray aja pun nanya sama ibunya. Nentuin warna gorden aja takut salah nanya sama ibunya. Nggak usah gitu-gitu banget. Karena harusnya dia sudah akil di usianya seperti itu. Nah, jadi setidaknya ada 6 penyebab. Kenapa kemudian seseorang itu terpapar pornografi? Yang pertama tadi memang karena ada dorongan naluriah yang kita sebut itu ghorizah
Yang kedua adalah karena rasa penasaran dan ingin tahu dari anak-anak kita yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah biar anak-anak kita itu dianggap sudah dewasa, baik oleh orang tuanya maupun oleh teman-temannya. Kemudian yang keempat adalah karena anak-anak kita sering berfantasi, karena mereka kurang sibuk, energinya kurang banyak terbuang. Yang kelima, mereka ingin belajar. What is SEX? Dan yang terakhir adalah untuk menghilangkan stres, karena udah bosen di rumah terus. Nah, setidaknya ada 6 ini, faktor penyebab. Kenapa kemudian anak-anak kita terpapar pornografi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, emang kalau terpapar pornografi, itu langsung? Oh, enggak. Langsung berat? Enggak. Dia kayak penyakit, by proses. Jadi nggak ada orang yang maaf ya baru pertama kali mengakses pornografi, lalu kemudian langsung kolaps gitu, enggak. Dia akan butuh waktu untuk itu. Bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Tetapi ketika langkah pertama sudah mulai jalan nih, dia sudah mulai terpapar, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya, semakin jauh langkahnya, akan semakin butuh effort buat kita untuk kemudian menariknya kembali. Bukan tidak mungkin untuk tidak diobati, tidak. Insya Allah semua penyakit ada obatnya. Semua sakit yang berasal dari Allah, pasti ada obatnya juga yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih sulit effortnya bagi kita untuk bisa mengatasinya. Nah, oke nih, kita udah tahu nih apa yang menjadi faktor penyebabnya. Kita sudah tahu bahwa pornografi yang bisa mungkin memapari anak-anak kita itu menjadi proses terpaparnya anak-anak kita itu adalah proses yang bertahap. Seberapa bahaya sih sebetulnya ketika anak-anak kita terpapar pornografi? Seberapa berbahayanya? Ini ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang anak terpapar pornografi, maka bagian pertama yang akan rusak dari dirinya adalah otak. Sementara kita tahu bahwa otak menjadi organ dalam tanda kutip ya, terpenting saya katakan, dalam tanda kutip terpenting, kenapa? Karena sebetulnya semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita adalah organ penting. Bahkan anus sekalipun yang dia mengeluarkan kotoran, itu dia sangat penting. Nggak ada anus, kita nggak bisa ngeluarin kotoran. Racun semua isi badan kita. Tapi otak ini dia memegang peranan sangat penting karena dia menjadi bos gitu ya. Menjadi koordinator, menjadi PIC dari semua organ tubuh kita yang lain. Kebayang kalau dia rusak? Apa yang bisa dia lakukan? Ibu-ibu, saya dan suami di Cinta Quran Foundation, alhamdulillah kami kebetulan menemani teman-teman yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih. Udah ada yang pernah dengar tentang Rumah Singgah Al-Fatih belum? Nah, Rumah Singgah Al-Fatih ini posisinya ada di Bandung. Jadi namanya juga rumah singgah ya. Jadi ini adalah rumah singgah bagi keluarga orang tua yang punya anak-anak berpenyakit berat. Kayak kanker, kankernya macam-macam, mulai dari kanker tulang, kanker paru, TB tulang, terus leukemia, dan lain sebagainya. Enggak punya anus, kemudian juga pendarahan otak, hidrosefalus. Jadi ada di antara pasien yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih ini yang mereka menderita hidrosefalus dan pendarahan otak. Sekilas kalau kita lihat anak yang terkena pendarahan otak ini, itu dia secara fisik sehat. Ya Allah, anaknya lucu banget, umurnya 6 bulan, Bu. Tapi dia pendarahan otak. Jadi sejak dia umur 1 bulan sama dokter dia sudah didiagnosa, ini anak ibu pendarahan otak dan proses penyembuhannya itu akan sangat lama. Jadi sekarang tuh sudah 6 bulan ini ibu dan anak itu tinggal di Rumah Singgah Al-Fatih karena harus berobat ke Hasan Sadikin bolak-balik gitu ya. Nah, karena pendarahan di otak,
maka otaknya tidak berfungsi. Jadi otaknya itu dipenuhi sama darah di sininya. Nah, itu. Otaknya nggak berfungsi. Bu, sekedar buka mata aja dia nggak bisa. Nggak bisa. Nih, anak umur 6 bulan. Kan harusnya kan kalau anaknya nangis kan gini ya. Oh, kan gitu ya. Ini tuh nggak bisa. Harusnya dia udah gini. Harusnya dia udah empati. Enggak. Jadi dia tuh nggak ngerasain lapar, enggak gitu. Jadi udah ibunya aja yang di jam-jamnya itu memang ngasih dia makan. Itu yang pendarahan otak. Nih ada lagi yang satu hidrosefalus nih Bu. Allahu Akbar ya. Namanya Neng Siti. Usianya tuh hampir 1 tahun. Nah Neng Siti ini Bu, kepalanya segede-gede. Namanya juga hidrosefalus ya. Tapi nggak cuma itu. Dia nggak cuma hidrosefalus. Terakhir diagnosa dari dokter, dia juga mengalami masalah pada mata dan ada kebocoran di jantungnya. Allahu Akbar Bu, ibunya luar biasa sabarnya. Kemana-mana ke rumah sakit gendongin Neng Siti segede itu. Allahu Akbar. Nah itu Bu, dia hidrosefalus, dia nggak bisa ngerasain, dia nggak pernah nangis, dia tuh cuma bisa ngeluarin air mata, ya tapi dia tuh nggak nangis, terus tapi dia juga nggak bisa ketawa, dia juga nggak bisa marah, nggak, kenapa? Karena otaknya terganggu. Nah, jadi kebayang ya, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita kalau pornografi itu masuk ke dalam otak-otak anak kita. Maka apa yang terjadi pada otak? Bahasa gampangnya, ringsek. Dah, gitu. Akhirnya mereka akan menjadi anak-anak yang Allahu Akbar, ya Rabbi, ya Rabbi. Sampai tuh ya, saking bahayanya pornografi, sampai orang-orang mengatakan bahwa yang namanya pornografi itu adalah narkoba visual. Narkoba visual. Saking berbahayanya pornografi. Otak ringsek, 5 bagian dari otak rusak. Kemudian apa lagi? Bodoh. Jangan harap orang-orang yang terkena atau tercandu pornografi, mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas. Enggak. Mereka akan jadi anak-anak yang bodoh. Kemudian apa lagi? Kecanduan. Udah, kalau yang namanya kecanduan, udah deh. Nah, apa tanda-tandanya? Kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang terpapar pornografi. Ini beberapa di antara tanda-tanda yang dilakukan penelitian oleh para ahli ya Bu ya. Yang pertama, ansos, antisosial. Jadi anak-anak yang kecanduan, entah itu kecanduan narkoba, entah itu kecanduan pornografi, biasanya mereka tidak suka terlalu punya banyak teman. Nggak suka. Mereka lebih suka menyendiri. Kenapa? Karena pada saat mereka sendiri, mereka bisa lakukan apa yang mereka suka tadi. Entah nonton, entah baca, entah pakai narkoba. 1, ansos. Jadi bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat kalau mereka antisosial. Kemudian yang kedua, yang menjadi tanda-tanda bahwa anak kita kecanduan adalah lupa waktu. Karena kalau udah nonton, kalau udah pakai narkoba, udah fly, bisa tidur 3 hari, nggak bangun-bangun, nggak ngerasain lapar, aus, nggak ingat waktu sholat. Oh, udahlah, nggak usah cerita tentang sholat lah. Mandi juga nggak, orang lapar juga nggak dirasa. Kalau orang udah habis pakai narkoba, sama. Nonton pornografi juga begitu, Bu. Kemudian yang ketiga adalah ada rasa dan dorongan untuk terus-menerus begitu ya, melihat konten-konten yang tidak baik itu. Lalu yang keempat adalah mereka akan bersikap agresif terhadap lawan jenis. Kenapa? Karena mereka udah ngelihat contohnya dan ingin melaksanakannya atau melakukannya di dunia real, maka mereka akan agresif terhadap lawan jenisnya. Dan ini bahayanya. Ibu-ibu pernah mendengar berita? Ada anak TK, na'udzubillah min dzalik, Bu, anak TK diperkosa oleh anak-anak yang SD. Penyebabnya apa? Karena mereka habis nonton film dan itu bukan 1-2. Ada banyak banget yang kejadiannya kayak gitu. Allahu Akbar. Ada lagi
Laki-laki ngelihat anak tetangga baru SD kelas 3 main-main di depan rumahnya pakai rok pendek, maaf Bu, underwear-nya kelihatan. Bangkit syahwatnya, karena dia juga habis nonton. Diajaknya sini, sayang, sini. Om punya permen, mau nggak? Anak kelas 3 SD, mau Om. Sambil ngelap ingus. Sini sayang, masuk sini. Sampai di dalam, na'udzubillah min dzalik, diperkosa. Selesai sampai di situ? Enggak. Setelah diperkosa diapain? Dibunuh. Setelah dibunuh diapain? Disimpan mayatnya di dalam lemari. Dibiarkan di dalam lemari 3 hari. Pelakunya kabur. Tetangga ibunya nyari, anakku mana? 3 hari nggak ketahuan. Kecium bau busuk dari rumah tetangga, dilihat anaknya udah masuk di dalam lemari, udah jadi mayat. Di mana kejadiannya? Bogor, Bu, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi bukan 1-2 kasus yang terjadi hal ini. Kemudian apa yang menjadi tanda gitu ya kalau anak-anak mengalami kecanduan. Yang berikutnya adalah sering ngomong-ngomong jorok. Nauzubillah min dzalik ya Bu. Coba deh Ibu perhatikan sekarang YouTube yang ada di vlog-vlog yang ada di YouTube. Maaf ya, channel-channel YouTube yang ada. Coba deh perhatikan bahasa-bahasa yang sering disampaikan oleh para influencer. Nauzubillah min dzalik Bu. Kebun binatang, nama-nama hewan, itu udah biasa keluar dari lisannya. Dan itu pula yang paling banyak subscribernya. Mereka pula yang kemudian jadi influencer. Mereka pula yang menjadi YouTuber terkenal. Ibu pernah lihat YouTube Bobon Santoso? Itu salah satu YouTube yang rusak banget, Bu. Nauzubillah min dzalik. Ibu pernah lihat podcastnya Deddy Kobusher? Saya sebut namanya saja. Kenapa? Karena banyak konten yang rusak di sana. Itu tuh Bu, Allahu Robbi, nama-nama kebun binatang udah biasa di sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akibat dari kecanduan pornografi adalah, maaf ya Bu ya, sering melakukan masturbasi dan hubungan seks bebas. Lalu kemudian juga suka memperlihatkan aurat. Kalau kita bilang eksibisionis. Nah, eksibisionis. Jadi tiba-tiba dia di pinggir jalan, maaf ya Bu, bagian kemaluannya dilihatin sama dia. Terus tiba-tiba dia di depan rumah, maaf dibukanya bagian auratnya. Terus ngelihat kita ketakutan, dia malah ketawa-ketawa. Itu salah satunya. Itu udah orang sakit jiwa. Nah, jadi ini tuh ada beberapa Bu di antara hal-hal yang menyebabkan kemudian akibat dari ketika anak-anak kita terkena kecanduan pornografi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya? Ada 3 pihak yang seharusnya saling bekerja sama dalam hal ini. Yang pertama, pastinya si pelakunya sendiri. Dia memang punya keinginan untuk bisa keluar dari kecanduan pornografi. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai orang tua. Temani mereka. Jangan ditinggalkan. Karena bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita, menjadi tanggung jawab kita, dan kelak kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Atas waktu yang kita luangkan untuk membersamai anak-anak kita. Allah nanti akan bertanya kepada kita, sudahkah kita menjadi orang tua yang menemani anak-anak kita di masa sulit dan senangnya? Allah akan bertanya kepada kita, seberapa banyak pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk menjadikan mereka sebagai anak-anak yang solih dan solihah. Seberapa banyak ilmu yang sudah kita wariskan kepada mereka untuk menjadi pegangan mereka, baik ketika kita masih ada ataupun ketika kita sudah tiada. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah masyarakat. Sulit, Bu, kita bekerja sendiri sebagai orang tua untuk mengatasi anak-anak kita
terpapar pornografi dan pornografi. Itu sebabnya kenapa kita harus saling bekerja sama satu dengan yang lain. Saya bahagia sekali ibu-ibu di SDIA 16 Al-Azhar berkumpul di dalam majelis ilmu itu. Anaknya Izzat, anaknya Mama Izzat, itu harus saya anggap sebagai anak saya sendiri. Kimora, anaknya Bunda Indri, itu harus saya anggap sebagai anak saya sendiri. Demikian juga anak-anak saya juga harus ibu-ibu anggap sebagai anak ibu juga. Yang kalau ibu melihat anak itu di luar rumah ketika sedang tidak bersama orang tuanya, mereka mengakses sesuatu yang ibu tahu itu, astagfirullahaladzim, itu pornografi. Ingatkan ibu, jangan diam. Karena ketika kita orang baik, tapi kita melihat ada orang yang berbuat maksiat di depan mata kita dan kita tidak melakukan apa-apa. Rasul bilang, kita itu kayak setan bisu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirnya kita di sini sekarang, di majelis ilmu ini, itu juga untuk saling menjaga anak-anak kita. Mama Intan menitipkan anaknya kepada Bu Evi. Bu Evi, titip anak saya ya. Tolong ya Bu, kalau dilihat dia nggak soleh, ingatkan. Anggap dia anak ibu juga. Bunda Keke, Mbak Lia, nitip kepada Bunda Darlin. Bunda Darlin, nitip ya, Keke. Kalau dia nggak benar, ingatkan. Nah gitu. Jadi kita bukan hanya peduli atau menjaga anak kita saja, tapi juga menjaga anak-anak yang lain. Karena anak kita solihah, anak kita solih, anak kita baik, itu bukan hanya karena sekedar peran kita saja sebagai orang tua atau kehebatan kita sebagai ibu atau ayahnya, tapi juga ada campur tangan, bantuan, support dari orang-orang tua lain, mama-mama lain, papa-papa lain di luar sana yang membantu untuk ngejagain anak kita waktu dia lagi nggak deket sama kita. Maka kita titipkan anak kita kepada mereka. Maka ibu-ibu yang ada di sini salinglah menitipkan anaknya. Titip ya Ma, walaupun nggak sekelas. Jadi nitipnya bukan cuma sama ibu guru, nitipnya bukan cuma kepada pihak sekolah, tapi juga kepada FOSIS titip, kepada wali murid titip, wali murid yang ada di kelas ya kan ada ya. Nah itu titip di sana. Nanti kita saling menitip satu dengan yang lain. Itu yang namanya peran masyarakat. Jadi kita nggak yang penting bukan anak gue, biarin aja. Nggak gitu. Kemudian yang terakhir apa? Yang keempat. Tambahannya adalah negara. Ada banyak sekali akses terhadap pornografi dan pornoaksi itu yang itu tidak bisa kita tutup sendiri. Hanya bisa ditutup ketika negara punya kebijakan yang tegas. Sampai detik ini, sayang sekali. Negara kita yang mayoritas Muslim, pemimpin kita yang Muslim, menteri agama kita yang Muslim, belum membuat kebijakan untuk menutup pintu pornografi dari situs-situs YouTube, internet, dan lain sebagainya. Kita masih bebas bisa mengaksesnya. Miris, Bu. Miris. Betul-betul miris. Negara mayoritas Muslim terbesar. Miris. Negara kita, negara Muslim terbesar. Ibu-ibu ingat beberapa tahun yang lalu, terjadi gerakan besar-besaran untuk mengawal dan mengusung diterapkannya undang-undang pornografi dan pornoaksi. Nah, itu zaman, kalau saya nggak salah tuh mungkin sekitar 5 atau 8 tahun yang lalu, saya lupa. Sekitar segitu ya, Bu ya. Jadi waktu itu di DPR akan dibuat, sedang digodok rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Nah, nama undang-undangnya dulu itu,
anti pornografi dan porno aksi. Dalam proses perjalanannya ada dua pihak. Yang pertama adalah kaum muslim itu menolak ingin mengawal agar rancangan undang-undang ini terus berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, tapi di sisi lain nauzubillah min dzalik, orang-orang liberal ingin agar undang-undang ini tidak terlalu kaku, tetapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia, di mana Indonesia ini bukan Arab loh. Indonesia ini adalah sebuah negara yang dia sudah punya kebudayaan sendiri, kebiasaannya berbeda, aturannya berbeda, jadi jangan coba-coba terapkan aturan Islam di sini, kata mereka. Lalu kemudian di dalam proses berjalannya ada banyak sekali perubahan ternyata dari sisi ayat-ayatnya. Tok, 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 akhirnya si rancangan undang-undang itu disahkan, ibu-ibu, dan namanya bukan lagi rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi, tetapi hanya undang-undang pornografi dan porno aksi. Beberapa perubahan yang terjadi di dalam rancangan itu adalah salah satunya makna dari porno aksi sendiri itu apa? Atau makna dari pornografi itu apa? Dulu ketika awal masih menjadi rancangan, yang namanya porno aksi itu adalah ketika seseorang memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Itu udah termasuk porno aksi. Karena dalam Islam begitulah batasan porno aksi, Bu. Ketika seseorang memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Jadi tergantung ya, ada yang mahram dan bukan mahram gitu ya. Tapi kalau kita sudah memperlihatkan aurat kita, batasan aurat kita lebih dari itu sudah termasuk porno aksi di dalam Islam. Jadi jelas batasannya, sesimpel itu. Tapi ternyata sekarang yang dimaksudkan dengan porno aksi itu adalah ketika seseorang memperlihatkan auratnya dengan sengaja di depan umum dan menimbulkan keresahan. Artinya kalau tidak menimbulkan keresahan, nggak masalah. Dinar Candy, Ibu ingat beberapa waktu yang lalu, dia maaf ya Bu, pakai bikini di pinggir jalan. Ditangkap. Kenapa? Karena ada yang melaporkan. Kalau nggak ada yang melaporkan, dia nggak akan ditangkap. Yang melaporkan berarti merasa dia diresahkan. Sehingga dilaporkan, makanya dia ditangkap. Pornografi. Apa makna pornografi? Waktu dia masih jadi rancangan undang-undang. Aktivitas seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri, dan mereka merekam itu. Itu pornografi. Tapi sekarang, apa Bu makna pornografi? Ketika ada dua orang, laki-laki dan perempuan, nggak peduli dia suami istri atau tidak, mereka menyebarluaskan dengan sengaja video-video hubungan intim yang mereka buat. Jadi, kenapa waktu itu Ariel masuk penjara, tapi Luna Maya sama Cut Tarinya enggak? Karena bukan Cut Tari dan Luna Mayanya yang mereka memproduksi. Tapi Arielnya memproduksi, kemudian dia kehilangan HP ngakunya, lalu kemudian dia ketahuan sama temennya, dan bla bla bla, dan seterusnya. Begitulah, intinya begitu. Jadi malah yang dua perempuan dianggap sebagai korban. Padahal dalam Islam, salah. Anda pelaku. Anda berzina. Kalau Anda berzina dan Anda belum menikah, belum pernah menikah, maka hukumannya adalah Anda akan dicambuk 100 kali. Tapi kalau Anda sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah, atau sudah dalam ikatan pernikahan, maka hukumannya adalah Anda akan dirajam, dipukuli, dilempari pakai batu sampai mati. Memang begitulah hukuman di dalam Islam, agar orang tuh jadi berpikir 10.000 kali untuk melakukan aksi-aksi perzinahan dan lain sebagainya. Nah, bunda-bunda sekalian solihah yang dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali lagi yang ingin saya sampaikan sebetulnya, karena saya greget banget melihat bagaimana pornografi sekarang itu betul-betul mengintai anak-anak kita. Tidak hanya yang ABG, tapi anak-anak kita yang masih SD kelas 1, kelas 2, bahkan yang TK pun. Nauzubillah min dzalik, mereka sekarang tidak bisa, sulit sekali untuk betul-betul bisa kita jaga. Dan kita nggak bisa sendirian. Kita harus sama-sama. Kita harus gandengan bareng-bareng. Ini anak kita sama-sama. Hancur satu, bisa menyebabkan kehancuran yang lain. Karena ketika seseorang mengalami kecanduan, dia bisa mengalurkan kecanduan itu kepada yang lain. Dan kita butuh adanya pemimpin yang betul-betul cinta kepada kita sebagai rakyatnya.
Dan karena bentuk cintanya itu adalah salah satunya melindungi kita, memberikan benteng kepada kita untuk tidak masuknya konten-konten pornografi dan porno aksi ke negeri ini. Kalau betul-betul mengaku cinta kepada kita sebagai rakyatnya. Jadi, ayo sama-sama kita gandengan tangan, kita jaga anak-anak kita dan anak-anak sahabat-sahabat kita agar mereka terjaga dari pornografi. Hati-hati, pornografi mengintai anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita selalu dari segala macam bentuk kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Umu. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang banyak ya hari ini, dan khususnya tentang waspada pornografi mengintai anak. Memang pornografi ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya, Umu ya. Jadi kita nggak bisa sepelekan dan memang harus ada dari berbagai pihak ya, Umu ya. Nggak bisa hanya kita saja, karena kita juga tidak bisa memantau anak kita 24 jam penuh. Betul ya, Umu ya? Baik, kayaknya ini udah banyak banget Umu yang bertanya. Kira-kira kayaknya ada 3.000-an pertanyaan nih di sini. Saya sortir aja gitu. Allahu Akbar. Baik, kita lihat ya Umu ya, pertanyaan di kolom chat. Dari Bunda Ayu, Bunda Tala 2A, beliau bertanya, Assalamualaikum Umu Sajat. Saya ingin bertanya perihal mitigasi yang dapat dilakukan oleh kami sebagai orang tua untuk mempersiapkan diri memasuki masa ABG supaya dapat terhindar dari paparan pornografi. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya menarik sekali ya, bagaimana kemudian yang bisa dilakukan sebagai orang tua ketika punya anak-anak yang mereka sudah ABG dan menjelang balik ya. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali ke tarbiyatul aulad saja. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita. Cek, suara saya terdengar? Terdengar. Aman ya, aman. Jadi kita kembali ke tarbiyatul aulad, bagaimana Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita, bagaimana mendidik anak. Jadi kalau anak-anak kita umurnya 0 sampai 7 tahun, itu memang masih diperlakukan seperti raja, semua yang dimau dikasih, disayang banget, dikelonin, dan lain sebagainya. Kemudian di 7 tahun yang kedua, 7 sampai sekitar 14 tahun itu masa-masa mereka prabalik ya. Itu adalah masa di mana kita memang memberikan mulai memberikan asupan ilmu sakofah yang bermacam-macam. Jadi mulai dari fikih itu bisa fikih sholat, fikih saum, dan lain sebagainya. Bahkan anak umur 8 tahun kan sudah harus mulai diikutkan dalam sholat ya. Harus sudah mulai diajarkan untuk sholat. Kalau 10 tahun dia belum sholat, dia boleh dipukul loh. Jadi hukuman takdib atau hukuman mendidik ini itu boleh dilakukan di dalam Islam. Asal tujuannya memang adalah untuk mendidik dan bukan untuk pukulan yang bikin kita melampiaskan emosi gitu, tidak ya. Karena soal sholat ini adalah perkara yang tidak boleh dianggap enteng. Itu. Nah, termasuk di usia ini itu kita sudah mulai bisa memasukkan informasi tentang sex education. Jadi jangan salah loh, di dalam Islam juga ada yang namanya sex education, bunda-bunda solihah. Di antaranya adalah anak laki-laki itu nggak boleh mereka tidur satu kasur. Satu kasur itu kalau dalam bahasa hadisnya kan satu selimut ya. Satu selimut itu maknanya adalah satu kasur. Jadi upayakan kalau kita punya anak laki-laki, kasurnya nggak boleh sama. Mendingan mereka pakai bunk bed aja yang atas bawah gitu. Tapi jangan di satu tempat tidur yang sama. Kemudian jangan mentang-mentang anak kita sama-sama laki-laki terus mereka mandi bareng. Terus jangan karena sepupuan. Nah, sepupuan, oh sepupu kok ini kan adik aku ya. Terus maaf ya, mandi bareng misalnya. Nauzubillah min dzalik, kayak gitu itu tuh nggak boleh. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian mereka juga diajarkan untuk mengetuk pintu orang tuanya di 3 waktu. Jadi kalau mereka mau masuk kamar kita, ba'da zuhur, kemudian ba'da isya, dan sebelum subuh, mereka harus ketok pintu. Nah, itu diajarkan di anak umur 7 tahun dan ke atas. Ya, si prabalik ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka sudah diajarkan tentang batasan aurat dan sudah mulai dibiasakan untuk paham aurat mereka, termasuk kita pun sebagai orang tua sudah memfasilitasi pakaian kepada mereka yang memang bisa menutup auratnya. Itu sudah mulai harus diajarkan. Lebih bagus lagi kalau sebelum 7 tahun udah diajarkan. Lalu kemudian mereka juga diajarkan
kalau mereka sudah menjelang baliknya sudah mepet banget nih ya. Jadi misalnya mereka umurnya sudah 12 tahun. Kalau laki-laki udah mulai berasa suara mereka lebih ngebas ya. Terus udah mulai tumbuh bulu-bulu, sudah mulai muncul jerawat-jerawat gitu ya. Nah, itu pada timing itu kita sudah mulai bisa bicara. Kalau anak perempuan berarti kira-kira dia sudah mulai kelihatan, maaf ya, bagian payudaranya sudah mulai muncul misalnya gitu ya. Kemudian juga bulu di ketiaknya juga sudah mulai ada. Itu udah mau deket-deket tuh ya dia balik. Nah, itu kita sudah harus menyampaikan kepada mereka tentang apa itu haid, tentang apa itu mimpi basah, apa konsekuensinya, dan lain sebagainya. Itu sudah harus disampaikan. Dan orang terbaik yang menyampaikan hal itu adalah ayah dan ibumu. Lebih bagus lagi kalau ayah dan ibu bareng ngomong ke anaknya. Tapi kalau enggak, di momen yang berbeda. Tapi kalau bisa jangan cuma diserahkan kepada satu pihak saja. Misalnya pihak ibu saja, udah deh mama aja deh yang ngomong. Kalau bisa jangan, bapaknya juga harus ikut ngomong. Karena sosok ayah sebagai kawam itu akan sangat dilihat oleh anak-anak kita. Nah, konsekuensinya itu kita lihat gitu ya. Maksudnya kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ini tuh yang saya ajarkan dan yang saya lakukan kepada anak-anak saya karena anak saya sudah ada yang balik kebetulan Bu yang umur 15 tahun itu. Jadi ketika dia umur 10 tahun itu sudah mulai kami siapkan gitu. Sudah mulai kami informasikan, sudah mulai kami berikan batasan dan lain sebagainya. Sepertinya ada gangguan jaringan ya dari Ummu Sajid. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kayaknya kehilangan sinyal untuk Ummu Sajid. Bagi peserta yang belum mengisi link absensi, bisa mengisi link absensi sambil kita menunggu Ummu Sajid untuk gabung kembali. Bismillah. Nah, alhamdulillah udah. Tadi hilang sinyal ya, Iya, tiba-tiba saya hilang aja ya. Nah, yang berikutnya ini soal psikologi ya. Jadi mempersiapkan anak itu bukan hanya dari sisi seksualnya karena akan mengalami perubahan, tapi juga dari sisi psikisnya. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Karena itu tadi ya, anak-anak itu mereka udah bakoknya udah lebih tinggi, goriza bakoknya lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga udah main tarik ulur aja. Ini saya kasih tips saja yang saya lakukan bersama dengan suami untuk nemenin Abang Alif waktu itu di masa-masa prabaliknya adalah untuk hal-hal yang wajib tidak ada toleransi. Gitu. Untuk hal-hal yang wajib tidak ada toleransi. Dia harus lakukan. Aturannya bukan datang dari Umi Abinya, aturannya datangnya dari Allah. Jadi Umi Abinya hanya menyampaikan dan hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, itu pun dia harus sampai gitu. Jangan gini, jangan sholat kamu sholat gitu kan. Tapi dia nggak tahu kenapa dia harus sholat gitu. Ini Umi aku sih yang rese banget sih nyuruh aku sholat. Enggak, jadi kita harus sampaikan kenapa sih nak kamu harus sholat. Ini bukan umimu yang ngomong gitu. Umimu tuh dapatnya dari Allah gitu. Nah, anak umur segitu diajak ngobrol kayak gitu udah bisa. Jadi bukan lagi mereka melihat kita, tetapi anak-anak kita supaya bisa melihat ada apa di balik orang tuanya. Ya ada Allah. Jadi yang ngomong itu tuh sebetulnya bukan orang tuanya, tapi Allah lewat perantara orang tuanya gitu ya. Jadi untuk hal yang wajib tidak ada toleransi. Ganggu jaringan kayaknya ya, Mam ya. Ya, sepertinya gangguan jaringan lagi. Mohon bersabar, kita tunggu Ummu Sajid untuk kembali lagi di Zoom online kita. Belum ada ya? Ummu Sajid, Assalamualaikum. Cek. Ya. Nah, maaf ya, ini saya kok keluar-keluar aja.
Kayaknya wifi di rumah lagi bermasalah. Nah itu ya, jadi dua hal ini. Yang pertama adalah kita nemenin dari sisi perubahan seksual lewat itu tadi ya sex education yang diberikan, kemudian secara Islam, kemudian yang kedua adalah menemani mereka dalam perubahan psikisnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Masya Allah atas penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab ya Bunda Ayu. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Umu dari orang tua Andre 4B. Assalamualaikum Umu, izin bertanya bagaimana cara mengedukasi anak laki-laki apabila telah balik dan boleh jelaskan ulang akil dan balik lebih duluan mana kita ajarkan ke anak. Iya, Kami Masya tadi Allah. sudah menjawab ya, Bun ya. Umu ya. Iya, tinggal akil baliknya ya. Ya, Jadi kalau nemenin anak-anak yang udah balik itu tadi ya, baik dari sisi seksual maupun psikisnya itu dua-duanya harus ditemenin. Nah, akil balik. Nah, tadi kan saya ngomongin itu ya, saya ngomong tentang anak-anak tuh harus dijagain gorizah naunya dan harus dijaga juga gorizah bakoknya. Jadi si psikisnya sama si naluri seksualnya. Nah, bagaimana itu bisa dikendalikan? Itu semua bisa dikendalikan oleh akalnya. Nah, itu dia. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengendalikan gorizahnya, yang bisa memanage gorizahnya kecuali dengan memanfaatkan akalnya. Karena makhluk yang lain juga punya itu gitu. Jadi kayak apa ya? Hewan itu kan juga punya nau ya, punya nafsu seks gitu. Nah, karena mereka nggak punya akal, akhirnya mereka kawin sama ininya. Nih, saya cerita ya teman-teman. Kebetulan di rumah kami punya beberapa kucing ya. Siapa yang mau besanan sama saya? Besanan kucing? Nah, jadi kami punya beberapa kucing di rumah. Astagfirullahalazim. Baru beberapa hari yang lalu kejadiannya nih ya Bunda. Jadi anaknya itu mau ngawinin emaknya pagi-pagi sampai teriak-teriak. Kenapa kata dia? Itu si banget itu. Masa mau ngawinin emaknya? Emaknya mau dikawinin sama anaknya. Allahu Akbar. Lah itulah kucing. Makanya kenapa Rasul bilang, bukan Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adon. Manusia itu kayak binatang, bahkan lebih rendah daripada itu. Kenapa? Yang dikawinin itu bukan emaknya lagi, bukan makhluk bernyawa lagi gitu. Bukan sesama kucing lagi. Coba orang Jepang ngawinin siapa? Yang dikawinin. Maaf ya, sex toys. Dalam bentuk robot seks. Itu yang dikawinin. Kenapa? Ribet ngawinin manusia. Harus dikasih makan, belum lagi kalau cemburu, belum lagi bla bla bla, belum lagi jajannya, belum lagi beli sepatunya apa segala macam. Mendingan beli robot sekali pakai seumur hidup selesai. Rusak tinggal benerin ke tukang servis, lebih murah daripada ngurus manusia. Itulah manusia, lebih parah akalnya daripada binatang. Nah, inilah kenapa di dalam Islam tuh konsen sekali dalam masalah akal, teman-teman. Nah, dan batasan seseorang itu dia akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala menanggung amal solehnya sendiri adalah ketika akalnya sudah sempurna. Itulah yang disebut akil. Akalnya sudah sempurna, bisa mikir, baik buruk, benar salah, halal haram. Makanya namanya akil, akal yang sudah sempurna, itu maksudnya. Nah, pada saat kapan kita berproses untuk menemani anak kita supaya bisa akil? Ya sejak dia masih kecil, dari dia 0 hari. Jadi untuk bikin anak kita akil itu bukan proses 1-2 bulan, bukan. Tapi proses sejak dari dia 0 hari ini sampai dia balik. Jadi prosesnya panjang. Nah, seringkali kita miss di situ, di ngajarin anak kita soal akil ini tadi. Nah, bagaimana untuk membuat anak kita menjadi akil? Karena akil ini ikhtiarnya ada di tangan kita orang tua dan pastinya disupport oleh orang sekolah, masyarakat dan lain sebagainya. Kalau balik, kita nggak usah berproses pun, secara biologis anak-anak kita pasti balik. Nggak usah pakai maaf ya, nggak usah pakai suntik hormon, nggak perlu pakai obat penumbuh janggut, misalnya gitu, nggak usah ya. Karena anak kita pasti akan balik. Ada masanya, bisa 10 tahun. Kalau sekarang anak perempuan umur 10 tahun ya sudah mulai ada yang datang haid. Atau anak laki-laki misalnya umur 12 atau 13 tahun sudah mulai mimpi. Nah, balik itu
adalah secara biologis, tapi akil adalah proses yang harus kita pikirin banget dari sejak anak-anak kita lahir. Bagaimana cara membuat mereka menjadi anak-anak yang akil. Nah, gimana caranya? Ajak mereka sering-sering ngobrol, diskusi, melakukan analisa, dan lain sebagainya. PR kita sekarang, sebagai orang tua, di mana-mana kita hidup di zaman serba instan. Yang itu membuat anak-anak kita jadi males mikir. Yuk, nak, kita masak ke dapur. Ribet amat sih, Mama. Masak-masak. Pesan aja kenapa sih lewat GoFood? Kan gampang. Ngapain capek-capek masak? Udah ada GoFood. Aduh, ribet bikin mie. Itu kan ada mie sedap. Aduh, tuh kan sebut merek. Maaf ya. Itu kan ada mie. Udah tinggal bikin aja. Semua kita itu karena kita hidup di zaman yang serba instan saat ini, itu akhirnya membuat kita tuh jadi males berpikir, termasuk anak-anak kita. Semua maunya serba cepat, semua maunya serba ada, tidak mau berproses dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebab terbesar kenapa anak-anak mereka sudah balik tapi belum akil. Terus gimana cara ngatasinnya? Itu tadi yang saya bilang, anak-anak sering diajak diskusi, ngobrol, terus bahas satu hal, minta mereka nganalisa, atau apapun yang terkait dengan yang mereka suka. Jangan bahas tentang, nah ini ya, mama punya kasus nih, kamu coba lakukan analisa. Taliban melakukan kerjasama dengan RRC. Menurut kamu, ada apa di balik ini? Oh, jangan gitu, terlalu berat buat mereka, ya nggak usah. Yang ringan-ringan aja, misalnya, nak, coba. Kenapa ya lebah itu bentuknya bentuk sarangnya itu segi 8. Coba kenapa ya? Yuk kita cari sama-sama yuk. Sekarang ada banyak buku-buku sains yang keren ya buat anak-anak. Kenapa lebah bentuknya heksagonal? Sarangnya. Iya, karena bentuk itu adalah bentuk yang dia bisa nyimpen madu paling banyak dibandingkan bentuk yang lain. Kan anak kita jadi mikir. Nah, itu adalah salah satu contoh cara untuk mengajarkan anak kita untuk berpikir. Nah, terus kalau anak-anak kita pulang sekolah, diajak ngobrol lagi. Tadi di sekolah belajar apa? Nah, itu selalu dirangsang. Jadi intinya adalah mengajak anak kita untuk sering berpikir. Itu yang akan membantu mempercepat proses mereka menjadi anak-anak yang akil. Dan pastinya menjaga mereka dari paparan pornografi dan porno aksi. Insya Allah akan lebih mudah. Mudah-mudahan bermanfaat ya tipsnya. Allah bisa. Alhamdulillah, terima kasih Umu. Ini sebenarnya karena keterbatasan waktu ya Umu, jadi kurang lebih saya sudah membaca pertanyaannya dan kayaknya saya summary aja ya, karena yang hampir setipe-setipe. Jadi ada pertanyaan dari kolom chat pertama dari Bunda Dwi Retna Lestari. Isinya adalah anak-anak ini kan sekarang semuanya serba online ya Bunda ya. Ya, kemudian kadang lebih pintar daripada orang tuanya gitu. Kita sudah berusaha mengcounter atau memfilter konten-konten, merestriction konten-konten, tapi bisa lolos gitu ya. Karena juga mungkin mereka lebih pandai daripada kita gitu ya. Apalagi orang tua yang bekerja begitu ya. Nah, gimana supaya kita masih bisa memonitor setiap aktivitas anak gitu ya, meskipun kita tidak bisa memantau 24 jam, itu yang pertama. Kemudian terhindar dari pornografi selain berdoa. Kemudian bagaimana membatasi, karena memang mereka mau nggak mau tetap harus pakai gadget. Tapi pembatasannya seperti apa? Bagaimana cara membatasinya? Lalu, bila kecolongan nih Umu, ternyata nonton, sudah kita usaha untuk seperti itu gitu ya, ternyata masih aja kecolongan gitu. Nah, kalau sudah kecolongan gitu, sudah terpaksa melihat gitu ya, nah itu bagaimana Umu? Udah terlanjur nonton, tindakan kita seperti apa? Iya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali dan menarik semuanya ya. Pertama, bagaimana kemudian kita bisa membatasi anak-anak kita ya. Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan? Pastinya berdoa itu adalah senjata ya. Makanya selain doa apalagi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan batasan jam atau waktu. Nah, itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya di rumah, bunda-bunda. Jadi
kepada Abang Alif itu dia udah nggak boleh lagi pakai HP di atas jam 9 malam. Itu udah batas maksimal. Karena kalau udah jam 9 malam itu sudah waktunya dia istirahat. Kalau mata dia belum ngantuk, ya dia baca buku aja. Dia udah nggak boleh lagi pegang HP-nya. Ya, itu satu. Jadi memberikan batasan waktu. Lalu kemudian yang kedua adanya reward and punishment. Itu boleh diberlakukan. Mulai dari anak-anak kita prabalik sampai dia sudah balik. Jadi kalau kita ketahui memang terpapar dan pernah terpapar, lalu kemudian kita melihat dalam perkembangannya setelah berusaha kita obati misalnya gitu ya, atau berusaha untuk kita terapi tapi ternyata masih belum berprogres gitu ya, artinya masih tetap mengakses dan terus mengakses, kita boleh memberikan punishment yang mendidik buat dia. Misalnya pertama, dia tidak boleh mengakses hal-hal yang terkait dengan itu tadi. Jadi nggak boleh punya HP, nggak boleh punya laptop, dan lain sebagainya gitu. Tapi ini nanti akan berkonsekuensi kepada sekolahnya atau tugas-tugas sekolahnya, misalnya begitu ya. Kalau saya berpikirnya begini, Bunda. Anak kita ini adalah tanggung jawab kita. Kita nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi pada anak kita dan ikhtiar apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan mereka. Maka kalau sudah begini, yang utama adalah menyelamatkan mereka dulu. Karena kalau yang kita kejar adalah, aduh tapi dia masih sekolah, ya udah deh nggak apa-apa, tetap aja dikasih gitu kesempatan untuk ini segala macam gitu ya. Sementara dia sendiri sudah kecanduan ya, apalagi kalau ini yang efeknya sudah berat, menurut saya lebih baik sekolahnya dihentikan. Dan kita fokus untuk proses pengobatannya dia sampai dia sembuh, lalu kemudian dia bisa sekolah lagi dan lain sebagainya. Itu kasus-kasus yang sangat berat ya. Tapi kalau yang sebetulnya dia masih ringan, istilah kata gini, dia cuma want to know aja, nah itu insya Allah pengobatannya akan bisa cepat. Karena dengan ngajak dia ngobrol, kemudian memberikan insight kepada dia, kenapa dia nggak boleh melakukan itu. Atau gini deh, anak-anak itu paling nggak bisa dibilang nggak boleh. Anak-anak sekarang ya, makin kita bilang nggak boleh, makin kita bilang jangan, malah itu yang dikerjain sama dia. Terus gimana? Ya kasih tahu sama mereka bahwa nanti akan ada masa di mana mereka boleh melakukannya. Bebas tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Dengan siapa? Dengan suaminya atau dengan istrinya. Tapi ingat konsekuensinya. Kalau konsekuensi menikah itu adalah begini gitu. Nah, saya kepada anak yang besar itu saya lakukan. Jadi karena dia umurnya sudah 15 dan dia sudah mulai mengenal yang namanya cinta, ya kita nggak bisa hindarkan gitu. Bukan berarti anaknya Ustadz Fatih Karim sama Ummu Sajjad itu anak yang nggak pernah punya rasa cinta ya sampai nanti dia nikah, ya enggak. Dia punya rasa suka sama lawan jenisnya itu tetap ada gitu. Nah, bagaimana ketika tahu bahwa hal itu udah mulai ada di diri dia, ya kami ajak ngobrol. Kami kasih tahu bahwa abang yang namanya cinta itu memang fitrah dari Allah. Itu tadi ya, dia naluri nau gitu. Bahasa gampangnya itu tuh dari Allah datangnya. Tetapi Allah juga udah ngasih cara gimana nanti abang bisa menuhin itu. Caranya adalah abang menikah. Abang udah siap nak untuk menikah? Kalau abang sudah siap untuk menikah, Umi nikahkan. Karena abang sudah balik. Jadi abang sebetulnya dalam Islam sudah boleh untuk menikah gitu. Enggak lah, abang kan masih SMP kelas 3, masa abang nikah? Nah gitu ya. Terus nanti kalau abang nikah yang ngasih makan istri apa? Kan pikirannya jadi ke sana ya. Dia harus ngasih makan istrinya, anaknya apa segala macam. Sementara dia masih SMP kelas 3 gitu kan. Ya udah. Nah, itu konsekuensi nak. Kalau abang sudah siap untuk menikah, ya itu jalan yang Allah berikan supaya abang bisa memenuhi si naluri tadi. Kalau abang memang belum siap, berarti tahan itu. Dengan cara apa? Banyak kegiatan yang bisa abang lakukan sehingga pikiran abang nggak cuma ke situ aja. Jangan jadi anak yang mager. Akhirnya dia lakukan ini segala macam gitu ya. Banyak aktivitas yang kami set bersama sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan tentang hal itu gitu. Tapi kalau sekali dua kali misalnya masih terlintas di benaknya, ya lagi-lagi namanya juga dia manusia dan dia masih punya gorizah nau itu gitu ya. Kita tinggal menemani dan terus membimbing, nemenin lagi, bimbing lagi, ingetin lagi. Memang tugas kita sebagai orang tua begitu. Sampai nanti masanya dia siap untuk menikah, lalu kemudian dia bertemu dengan pasangan halalnya, insya Allah berkah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah kecanduan, apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua? Mengobatinya, itu harus. Seringkali kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, apalagi kasusnya sudah berat. Maka kita membutuhkan orang lain. Setidaknya kita membutuhkan seorang psikolog
untuk kemudian bisa membantu menterapi anak kita. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bermunculan lembaga-lembaga psikologi Islami, teman-teman, yang bisa membantu anak-anak kita bisa selamat atau terjaga dari lepas dari pornografi ya. Kayak misalnya lembaga yang dibuat oleh Ustadz Bendri Jaisyur Rahman begitu ya. Beliau juga sudah punya lembaga psikologi, teman-teman juga bisa masuk situ, atau bisa bisa misalnya ke Bu Aisyah Dahlan gitu ya. Beliau juga banyak sekali concern di dalam masalah-masalah pornografi dan bagaimana cara menanganinya gitu. Atau misalnya kepada Ustadz Iwan Januar. Ini beberapa nama yang saya rekomendasikan ya. Kalau misalnya anak kita punya kasus yang cukup berat ya teman-teman. Ustadz Iwan Januar itu beliau sangat concern di dalam masalah-masalah parenting dan keluarga, dan beliau banyak menemani orang tua yang anaknya mengalami kasus kecanduan pornografi gitu. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain, karena kita hidup di dunia ini nggak bisa sendiri. Makanya kenapa sama Allah kita disyariatkan untuk menikah, bertetangga, punya teman, sahabat, dan lain sebagainya. Ingat ya, Rasulullah aja bisa mendakwahkan Islam, itu nggak one man show. Rasul tetap butuh para sahabat, apalagi kita yang bukan Rasul, yang bukan Bunda Khadijah. Pasti kita akan butuh bantuan orang lain untuk bisa menyelamatkan anak kita. Dan yang terakhir yang saya pesankan adalah jangan merasa malu ketika kita tahu bahwa anak kita pernah terpapar pornografi. Jangan malu. Ini adalah saat di mana Allah sebetulnya memberikan teguran kepada kita untuk kembali merapatkan barisan bersama dengan anggota keluarga, suami, anak-anak, dan lain sebagainya. Menyadari posisi kita sebagai orang tua yang mungkin masih kurang banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Jangan salahkan mereka dulu, tapi muhasabihilah diri kita dulu. Kalau anak kita pernah terpapar, itu yang harus kita lakukan dulu. Lalu kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk minta maaf sama anaknya. Seringkali kita sebagai orang tua merasa sudah terlalu tahu dan sudah melakukan banyak hal, dan ketika anak kita terpapar itu adalah kesalahan dia sendiri. Enggak, ada juga kesalahan kita sebagai orang tua sebetulnya, sehingga energi dia belum terbuang semuanya, belum tersalurkan semuanya, karena mungkin kita sebagai orang tua belum membuatkan manajemen kegiatan yang tepat buat anak-anak kita. Mungkin ada yang dipaksa sehingga itu tidak berasal dari hati mereka. Minta maaf kepada mereka. Lalu yang ketiga, bareng sama anaknya sama-sama berikhtiar untuk bisa keluar dari ini. Jadi buang rasa malu. Kalau anak kita sudah pernah terpapar, buang rasa malu itu jauh-jauh. Kalau masih ringan masih bisa kita handle sendiri, tapi kalau sudah berat, saran saya segera konsultasikan kepada psikolog gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi serentengan pertanyaan yang disummary bisa menjawab ya, Umu. Terakhir mungkin ya, Umu, ini sebelum kita closing. Jadi, bagaimana batasan seks edukasi? Apa yang bisa kami beritahukan kepada anak-anak yang menginjak akil balik? Jadi, apakah semua diberikan gitu, ataukah ada batasan atau periodik, misalnya sekarang segini dulu, besok segini, seperti itu ya, begitu Umu. Masih di mute Umu, maaf ya. Padahal saya udah baca doa kafaratul majlis loh tadi. Jadi saya sebetulnya tadi sudah menyinggung tentang sex education di dalam Islam, teman-teman. Kalau umur anak kita itu masih 0 sampai 7 tahun, menurut saya kalau misalnya mau diberikan sex education di masa itu boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi lebih saya fokuskan di usia 7 tahun ke atas sebetulnya, di masa mereka sudah mulai prabalik. Saya lebih memfokuskan ke situ. Nah, apa itu? Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Jadi gini loh, pandangan sex education menurut sekarang dengan Islam itu berbeda jauh. Kalau sekarang itu yang dimaksud dengan sex education itu adalah semua yang terkait dengan hubungan seksual. Mulai dari organ intim laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana safe sex, kemudian bagaimana alat kontrasepsi, dan lain sebagainya, penyakit kelamin, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu kan yang dibahas gitu. Tetapi sebetulnya di dalam Islam, sex education itu malah dia lebih ke pencegahan. Nah, jadi tindakan-tindakan preventif yang dilakukan agar seseorang tidak muncul naluri seksualnya secara berlebihan, kemudian juga dia tidak, tadi ya faktor penyebabnya adalah dia nggak sok dewasa, kemudian dia nggak
nggak stres, nggak mager dan lain sebagainya, nggak kurang banyak kegiatan. Nah itu, maka preventif yang dilakukan adalah itu tadi. Pertama, tahu batasan aurat. Kemudian sehingga dia karena gini, ketika seseorang menjaga auratnya, maka orang lain yang melihatnya tidak mungkin akan terdorong nafsu seksualnya karena dia menjaga auratnya. Nah, jadi batasan aurat ini penting. Lalu kemudian yang kedua adalah itu tadi ya, baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan, even mereka adalah saudara sekandung, sedarah serahim, bukan berarti mereka bisa, maaf, mandi bareng, satu tempat tidur bareng, itu sama sekali tidak boleh. Mereka harus dipisahkan tempat tidurnya. Kenapa? Karena ada banyak sekali kasus homoseksual, ya, baik gay maupun lesbian, yang dimulai dari karena dia waktu masih kecil itu maaf ya, melihat bagian-bagian vital dari saudaranya atau mandi bareng dengan saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah masuk ke kamar orang tuanya di 3 waktu harus izin. Kenapa begitu? Karena di 3 waktu ini orang tua itu biasanya melakukan hajat mereka. Nah, bahaya kan kalau anak-anak tiba-tiba seret gitu ya, itu bahaya sekali gitu. Nah, ini juga adalah bentuk sex education. Nah, kemudian yang keempat, ini juga yang saya pesankan kepada teman-teman adalah sebaiknya sudah memisahkan tempat tidur anak-anak kita ketika mereka berusia maksimal 5 tahun. Jadi kalau di sini ada yang masih punya anak umur 6 atau 7 tahun tapi masih satu tempat tidur dengan ayah dan ibunya, stop. Cepat-cepat dipisahi tempat tidurnya. Kenapa? Karena di masa itu umur 5 tahun tuh anak-anak sudah bisa berpikir, mereka sudah mulai bisa mikir. Nah, jangan sampai orang tuanya sedang melakukan hajat, tiba-tiba dia kebangun. Nauzubillah min zalik. Nah, itu sudah harus dipisahkan tempat tidurnya. Itu bentuk sex education juga di dalam Islam. Nah, kemudian apalagi yang lain yang bisa dikerjakan? Kalau laki-laki dan perempuan, pisahkan tempat tidurnya. Bukan pisah tempat tidur, pisahkan kamarnya. Karena ada banyak kasus incest yang terjadi karena kakak dan adik itu mereka disatukan tempat tidurnya di dalam satu kamar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang saya sampaikan adalah ketika mereka sudah mendekati masa baliknya, informasikan kepada mereka, ajak mereka ngobrol tentang apa itu mimpi basah, tentang apa itu haid, dan bagaimana konsekuensinya di dalam Islam, bahwa mereka nanti akan mandi wajib, kemudian mandi wajib itu akan berpengaruh terhadap ibadah mereka selanjutnya, bahwa mereka sudah akan menanggung pahala dan dosanya sendiri, bahwa orang tuanya sudah tidak bisa lagi, maksudnya tidak menanggung apa yang namanya dosa dan pahalanya mereka sudah melakukan itu sendiri, dan secara biologis mereka sudah siap untuk, dalam tanda kutip ya, membuahi atau dibuahi. Nah, itu tinggal bahasanya nanti dipilih. Istilah kata mereka sudah siap untuk punya anak secara biologis. Nah, itu harus dijelaskan, agar apa? Agar mereka betul-betul concern terhadap hal ini. Kamu mau nggak atau siap nggak gitu untuk hamil di usia sekian gitu. Nah, termasuk konsekuensi bahwa oke, misalnya aku nggak hamil gitu, tapi aku jaga, boleh nggak? Informasikan juga kepada mereka tentang apa itu zina dan bagaimana hukumannya di dalam Islam. Dan bagaimana konsekuensinya di dalam Islam. Nah, hal-hal itu yang ketika kita sampaikan kepada anak-anak kita, insya Allah cukup, lebih dari cukup. Itulah sex education di dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Barakallah fi Umu atas penjelasannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga penjelasannya tersampaikan ya Umu ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Nah, selanjutnya ini Umu, kami mohon dong untuk dipimpin doa di kesempatan hari ini, waktu dan tempatnya kami persilahkan Umu. Baik, Buddha-Buddha Solihah dari SDIE 16 Al-Azhar Sumarekon, marilah di akhir pertemuan ini kita berharap kembali keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dengan menuntut ilmu, dan bukti bahwa kita adalah orang-orang tua, ibu-ibu yang selalu berikhtiar untuk menjaga anak-anak kita dengan terus memantaskan diri menjadi orang tua yang solihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rabbi, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, hanya Engkau yang satu-satunya berhak dan pantas untuk disembah.
Ampunkan kami orang-orang yang zolim ini ya Allah. Zolim pada diri sendiri, zolim pada anak-anak dan suami kami. Zolim pada orang tua dan mertua kami, zolim pada tetangga kami, zolim pada saudara-saudara muslim kami. Kami zolim ya Allah, ampunkan kami. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Wahai Engkau yang Maha mencintai orang-orang yang memohon ampun, kami hadir kepadamu. Mohon ampunkan khilaf kami ya Rabbana. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa kedua ayah dan ibu kami. Sehatkan mereka di masa tuanya. Sungkingkan selalu senyum di bibirnya ya Allah. Bila mereka wafat nanti wafatkan mereka dalam husnul khotimah ya Rahman. Lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya. Masukkanlah mereka dan tempatkanlah mereka di surga di tempat yang terbaik ya Allah. Dan izinkan kami kembali bersama-sama berkumpul di sana ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, kami mohonkan kepadamu. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kami mohon tambahkanlah kesabaran kami menjadi seorang ibu. Kami mohonkan ya Allah, sabarkan kami dalam menemani anak-anak kami sampai ajal menjemput kami. Kami mohonkan ya Allah, tambahkan kesabaran kami menjadi ibu bagi anak-anak kami. Allahumma tahtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi sul khatimah ya Allah. Kami mohonkan kepadamu, kelak wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Dan janganlah Engkau ambil nyawa kami dalam kondisi terburuk. Jangan Engkau wafatkan kami dalam kondisi su'ul khatimah ya Rahman ya Rahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati. Rabbi habli minas salihin wa min zuriyati. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang yang solih dan ahli sholat. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang yang solih dan ahli sholat. Ya Allah, di akhir zaman ini dengan begitu banyak fitnah dan kemaksiatan, kami tolong jagalah kami dan anak-anak keturunan kami dari segala macam bentuk kemaksiatan dunia. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah dunia ya Rahman. Kami mohonkan kepadamu ya Rahim. Kami titipkan anak-anak kami dalam penjagaanmu. Kami titipkan anak-anak kami dalam penjagaanmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Kami mohon terimalah amal-amal kami. Berkahilah rizki kami. Dan ya Allah, kami mohonkan kepadamu, berikanlah kami ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan Umu Sajat. Sekali lagi terima kasih banyak telah bersedia untuk mengisi acara kajian Jamiah SD Islam Al-Azhar Sumarekon 61 Sumarekon Serpong. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi ya Umu di kajian-kajian yang lain. Insyaallah. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin bunda-bunda solihah semuanya. Baik, terima kasih banyak Umu. Baik, sebelum kita menutup acara kita hari ini, izinkan saya mengumumkan partisipan yang beruntung mendapatkan door prize kajian kita hari ini. Door prize akan diberikan kepada jamaah yang telah mengajukan pertanyaan terbaiknya. Berikut adalah nama-nama dari partisipan yang beruntung mendapatkan door prize. Atas nama Zoom nomor 1 Felicia, kemudian Bunda Diaret Novalupi, kemudian Bunda Meta, Bunda Wulan, dan Bunda Novita Marcella. Kemudian ada Bunda Ayu, Bunda Andre, Bunda Wiratno Lestari, Bunda Linda, Bunda atau Mama Amira, kemudian Bunda Yanuar Jinu Satiti. Mohon maaf apabila ada salah pelafalan nama. Kepada nama-nama yang telah disebutkan, mohon untuk memberikan nama, kemudian alamat kepada panitia yang nanti akan dikontak oleh panitia.
Kemudian saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi absensi dan kemudian di bawah absensi juga ada info terkait infak. Jadi silahkan bagi jamaah sekalian apabila ingin berinfak. Kemudian sekali lagi kepada para penanya yang beruntung yang mendapatkan hadiah door prize, ya bunda-bunda sekalian, nama-namanya nanti tolong diberikan kepada panitia kami pada saat mengisi absensi. Jangan lupa alamat dan nomor teleponnya itu diisi dengan alamat dan nomor telepon yang benar karena nanti akan dihubungin oleh panitia untuk mengirimkan door prize-nya. Sekali lagi harap mengisi daftar hadir karena di daftar hadir tersebut juga ada keterangan apabila para jamaah ingin memberikan infaknya. Oke. Alhamdulillah purna sudah acara kajian online SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong. Insya Allah menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari sama-sama kita tutup acara kajian online ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baiklah, demikian dengan pembacaan doa kafaratul majelis, berarti telah berakhir pula acara kajian kita hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari seluruh jamaah dan memohon maaf sebesar-besarnya pula atas segala kekurangan apabila ada salah ucap, salah laku dari kami mohon memaaf. Dibukakan pintu maaf seluas-luasnya karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, saya Bunda Kasara izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda solihah.